Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Saya persingkat saja karena waktunya ya. Bapak dan Ibu semuanya yang saya hormati tanpa menyebut namanya dan jabatan. Ada dua sistem ekonomi yang dikenal secara luas, yaitu sistem ekonomi liberalisme kapitalisme dan sistem ekonomi sosialisme. Pertanyaannya adalah sistem ekonomi manakah yang dipilih oleh bangsa Indonesia? Untuk menjawabnya, kita harus lihat di dalam konstitusi kita. Ya, di dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Yang membuat pasal-pasal yang berhubungan dengan ekonomi itu adalah namanya Bung Hatta. Kata Bung Hatta, sistem ekonomi kita bukanlah sistem ekonomi liberalisme kapitalisme. Sistem ekonomi kita bukanlah sistem ekonomi sosialisme marxisme. Karena sistem ekonomi liberalisme kapitalisme itulah sistem ekonomi yang sekularistik. Sementara sistem ekonomi sosialisme marxisme itulah sistem ekonomi yang ateistik. Sementara kita adalah negara yang berfalsafahkan Pancasila. Oleh karena itu sistem ekonomi kita, kata Bung Hatta, adalah sistem ekonomi sosialisme versi Indonesia. Nah, Bapak Mubiarto mengistilahkannya dengan sistem ekonomi Pancasila, ya, di mana di dalam pengelolaan ekonomi di negeri ini kita harus memperhatikan sila pertama ketuhanan yang Maha Esa, kita harus perhatikan sila kedua kemanusiaan yang adil dan beradab, kita harus perhatikan sila ketiga persatuan Indonesia, kita harus perhatikan sila keempat kerakyatan yang dipimpin oleh kemajemukan dan perusahaan perwakilan, kita harus perhatikan sila kelima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi secara konstitusional sistem ekonomi kita ini adalah sistem ekonomi sosialisme Pancasila. Tetapi pada kenyataannya atau dalam faktanya sistem ekonomi kita ini adalah sistem ekonomi liberalisme kapitalisme. Jadi antara ide dengan realita tidak sama, ya. Jadi kalau di dalam ajaran agama Islam, ya, kita harus sama antara perkataan kita dengan perbuatan kita. Dan kalau seandainya kita tidak sama antara perkataan kita dengan perbuatan kita, maka kita disebut dengan orang yang munafik. Orang yang munafik itu adalah orang yang tidak memiliki identiti yang jelas. Orang munafik itu adalah orang yang tidak berpendirian. Dan saya mengkategorikan negeri ini adalah negeri yang kehilangan identitinya. Negeri yang tidak berpendirian. Negeri yang tidak percaya dengan filosofinya. Yang tidak percaya kepada konstitusinya. Bagaimana dan atas dasar apa Pak Anrabas menyatakan itu? Baik, sekarang kita lihat. Menurut konstitusi kita ada 3 pelaku ekonomi. 1 BUMN, yang kedua swasta, yang ketiga adalah koperasi. Kalau kita persempitkan lagi, yang terkait dengan dunia perbankan, ada 3 pelakunya. Bank milik BUMN, bank milik swasta, dan koperasi. Tuh. Apa tugas bank? Tugas bank adalah sebagai lembaga intermediari, sebagai lembaga perantara. Perantara antara siapa dengan siapa? Perantara antara yang punya uang dengan yang butuh uang. Timbul pertanyaan, siapa yang butuh uang? Pak Emir tadi, Sultan Emir menyatakan ada 5 kelompok yang membutuhkan uang. Yang pertama adalah usaha besar, yang kedua usaha menengah,
yang ketiga ada usaha kecil, yang keempat usaha mikro, yang kelima usaha ultramikro. Begitu. Timbul lagi pertanyaan, oleh bank dikemanakan itu duit? Ternyata oleh bank ini ya, 80% uang itu dikucurkan kepada usaha besar. Timbul pertanyaan, berapa jumlahnya usaha besar itu, Pak Nrabas? Besarnya adalah hanya 0,01%. Dan kalau dikuantitatifkan, yaitu 5.550 unit usaha. Sementara UMKM berapa jumlahnya, Pak Nrabas? UMKM jumlahnya adalah 99,99%. Berapa jumlah pelaku usahanya? Jumlah pelaku usahanya itu adalah sekitar 64 juta. Jadi yang 5.500 orang, yang jumlahnya 5.500 unit usaha, mendapatkan 80% dari jumlah kredit dan pembiayaan yang dikucurkan oleh bank. Sementara yang jumlahnya 99,99% atau dilihat dari perspektif pelakunya adalah 64 juta, hanya dapat 20%. Pertanyaan saya, di dalam sila kelima itu ada kata keadilan ekonomi bagi rakyat Indonesia. Timbul pertanyaan, apakah dunia perbankan kita sudah menjunjung tinggi bagi terciptanya keadilan ekonomi? Ternyata jauh panggang dari api. Dalam bahasa yang lebih sederhana, saya akan menyampaikan begini. Masa ya, yang jumlahnya kecil dapat besar, sementara yang jumlahnya besar dapat kecil. Kemanapun kita bawa itu ya, kalau kita tanyakan itu adil apa tidak? Ya kalau kita lihat dari perspektif proporsionalitas itu tidak adil. Dan bahkan bukan hanya tidak adil, sangat-sangat tidak adil. Nah, oleh karena itu saya melihat ya, ekonomi di negeri ini telah dikelola secara tidak berkeadilan. Nah, oleh karena itu, saya dalam bahasa yang lebih ekstrim ya, masyarakat supaya saya tidak dijerat ya, masyarakat kecewa dengan pemerintah. Masyarakat masyarakat kecewa dengan institusi-institusi yang mengurusi masalah keuangan. Masyarakat kecewa dengan Bank Indonesia, masyarakat kecewa dengan OJK. Karena Bank Indonesia dan OJK adalah kepanjangan tangan dari kapitalis. Saya melihat BI dan OJK adalah penyambung lidah dari pemilik kapital. Nonsen apa yang dikatakan oleh Bung Emir tadi itu. Pemerintah memperhatikan UMKM, nonsen. Atas dasar apa Pak Andra menyatakan nonsen? Lihat saja datanya. Baca PBI nomor 15, nomor 14 tahun 2012. Yang dirubah menjadi PBI nomor 15 tahun 2000, nomor 17 tahun 2015 tentang UMKM. Di situ dinyatakan bahwa di pasal 2 ayat 1 dinyatakan di dalam pasal 2 ayat 2 dinyatakan minimal kredit dan pembiayaan dikucurkan kepada UMKM adalah 20%. Menyakitkan enggak ya? Bagi saya betul-betul menyakitkan. Karena 80% dana perbankan itu hanya mengucur kepada 5.500 atau yang jumlahnya hanya 0,01%.
Oleh karena itu saya ingin mengakhiri ya, karena saya tidak mau berlama-lama ya. Saya sangat-sangat kecewa dengan dibuatnya kebijakan merger bank usaha milik negara yang berdasarkan syariah. Dalam penjelasannya saya dengar tujuannya adalah supaya bank syariah ini mampu berkompetisi. Pertanyaan saya, mau berkompetisi dengan siapa bank syariah ini? Saya sudah bisa menyimpulkan. Dia ingin berkompetisi dengan usaha besar, dengan bank-bank yang target marketnya memang usaha besar. Kalau menurut saya, bank pemerintah, filosofinya ya, kalau yang kecil-kecil diurus oleh koperasi, yang bisa diurus oleh swasta, silakan diurus oleh swasta. Tapi yang tidak bisa diurus oleh swasta, diurus oleh negara, oleh bank milik negara. Sekarang timbul pertanyaan, segmen mana Pak Andrabas yang tidak bisa diurus oleh bank swasta? Segmen ultra mikro, mikro dan kecil. Timbul pertanyaan, kepada siapa itu diminta untuk mengurusinya? Kepada koperasi. Saya baru saja bicara. Jumlah market share koperasi dari total aset bank dan koperasi hanya 1%. Apa yang bisa diungkit oleh dana koperasi yang 1% itu? Apa yang bisa diungkit oleh dana ziswaf itu? Oleh karena itu menurut saya ya, mencari nomenklatur supaya ziswaf bisa mengangkat ekonomi lapis bawah, menurut saya itu berselubung di balik ketidakseriusan pemerintah untuk mengurusi usaha-usaha ultra mikro, mikro dan kecil. Oleh karena itu saya terus terang saja, saya tidak setuju penggabungan bank-bank syariah milik BUMN. Tapi kalau seandainya pemerintah akan tetap dengan keputusannya, saya sebagai rakyat kecil, sebagai pertanggungjawaban saya nanti kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di padang, supaya bank syariah yang dimerger ini tidak mengikuti peraturan atau implementasi yang sudah ada selama ini di dalam dunia perbankan kita, di mana UMKM hanya mendapat kucuran pembiayaan hanya 20% dari total kredit dan pembiayaan yang dikucurkan oleh dunia perbankan. Saya minta, masa dilaksanakan atau tidak lain cerita ya. Saya minta supaya bank pemerintah yang dimerger ini tidak usah berkompetisi dengan swasta untuk menggarap usaha besar. Biarkanlah usaha besar itu digarap oleh bank-bank swasta. Lalu yang tidak tergarap oleh bank-bank swasta itu adalah usaha mikro, ultra mikro, kecil, dan usaha ultra mikro, mikro dan kecil. Termasuk juga menengah bawah. Oleh karena itu, di bagian akhir sambutan saya ini, saya mengusulkan dengan harapan yang sangat tinggi. Kalau bisa, dari total pembiayaan yang dikucurkan oleh bank hasil merger ini, 70-80% adalah untuk UMKM. Pak Andrabas, ultra mikro, mikro dan kecil itu banyak yang belum bankable. Saya Pak Muhammad Yunus di Bangladesh, kok bisa mengangkat nasib orang-orang yang ada di ultra mikro dan mikro menjadi orang-orang yang berkemampuan dan menjadi orang-orang yang bisnisnya menjadi bankable. Oleh karena itu, adalah orang yang pemalas menurut saya.
adalah orang yang kapitalistik menurut saya, ya, yang menyatakan bahwasanya ultra mikro, mikro dan kecil tidak bisa dijadikan segmen yang akan bisa dibidik oleh bank syariah yang ada ini. Nah, oleh karena itu bagi saya supaya kita tidak dikutuk oleh Allah. Sebab ada salah satu ajaran agama kita, kadal fakru ayakuna kufron. Hampir-hampir kefakiran itu akan bisa membuat kita kufur. Ya. Jadi kalau ada orang yang kufur di negeri ini karena kefakiran mereka, karena tidak terjunnya kita, maka Pak Agustianto Mingka adalah orang yang pertama nanti dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala di padang mahsyar. Ya. Pak Riawan Amin akan dituntut oleh Allah. Ya. Bapak Rizkullah akan dituntut oleh Allah. Pak Faizal Rifai akan dituntut oleh Allah. Kemana kalian waktu itu? Dan saya juga akan dituntut oleh Allah. Dan saya katakan kepada para malaikat, saya di mana-mana sudah ngomong supaya kebijakan ekonomi dan keuangan yang ada di negeri ini berpihaklah kepada kelompok masyarakat lapis bawah. Tetapi ucapan saya ya, seperti gonggongan anjing ya, di tengah malam, didengar tapi tidak dihiraukan. Demikian sambutan singkat saya, keras, dan memang saya sengaja untuk keras karena hati saya sudah lama sakit dan tersakiti oleh pengambil kebijakan yang ada di negeri ini. Mereka baru akan mendekat kepada saya setelah mereka tidak lagi punya jabatan. Setelah mereka tidak lagi punya power, mereka berkata kepada saya, benar apa yang Pak Andreas sampaikan dulu. Menurut saya, selama kita bersikap seperti itu, maka nasib rakyat lapis bawah tidak akan tertolong. Dan pada bagian terakhir kata-kata saya, ingat apa yang dikatakan oleh Jenderal Nasution. Jenderal Nasution ditanya oleh jenderal yang berasal dari Jepang. Tuan Jenderal Nasution, apa yang membuat Anda berhasil mengatasi komunisme di Indonesia? Dan mengapa kami di negeri kami tidak berhasil mengatasinya? Apa jawab Jenderal Nasution? Kalian harus tahu, di negeri yang masyarakatnya banyak yang miskin, ideologi komunisme akan tumbuh dengan subur. Oleh karena itu, jika kalian tidak mau komunisme, ideologi komunisme ingin maju dan tumbuh serta berkembang di negeri kalian, maka jangan kalian biarkan mereka-mereka itu terkapar dan tersiksa dalam kemiskinan. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.